warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Smart dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Rian Novita, pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Baik, dalam video pembelajaran kali ini akan diuraikan beberapa fokus materi mengenai yang pertama, pengertian dan tujuan ilmu ekonomi. Yang kedua, konsep dasar permasalahan ilmu ekonomi. Dan yang ketiga, beberapa istilah dalam ekonomi. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep dasar ekonomi dan masalah ekonomi. Mahasiswa Smart, mari kita simak uraian materi pada perkuliahan kali ini. Dalam memahami konsep dasar ilmu ekonomi, kata ekonomi merupakan istilah yang familiar diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat rumah tangga tidak memiliki cukup penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup, biasanya mereka disebut dengan golongan ekonomi lemah atau kelas ekonomi sulit. Lantas, apa sebenarnya makna kata tersebut? Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari konsep dasar dan ilmu ekonomi. Secara etimologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang terbentuk dari kata oikos yang berarti rumah tangga, dan nemein yang artinya mengelola. Ya, secara sederhana bisa dikatakan bahwa ekonomi adalah kegiatan mengelola rumah tangga. Tapi pada kenyataannya, setiap rumah tangga menghadapi berbagai persoalan. Misalnya, dalam menentukan siapa yang bertugas membersihkan rumah, siapa yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu siapa yang memberi tugas memasak, mencuci, dan sebagainya. Ya, persoalan tersebut muncul karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki rumah tangga. Mungkin terkait jumlah individu dalam rumah tangga, atau luas area tempat tinggal, atau penghasilan yang diterima, atau faktor-faktor lainnya. Nah, oleh karena terbatasnya sumber daya, rumah tangga itu mesti mampu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Nah, lebih lanjut, rumah tangga di sini bukan hanya dalam arti sempit, yaitu seperti keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, bukan, melainkan juga dari perspektif yang lebih luas, yaitu masyarakat atau society yang hidup dalam suatu wilayah kedaulatan yang disebut dengan negara. Nah, mahasiswa Smart, permasalahan yang dihadapi negara juga sangat kompleks. Mulai dari siapa yang bertugas menjadi pemimpin, lalu juga siapa yang mengawasi anggaran, ataupun juga siapa yang menyediakan kebutuhan masyarakat, membangun infrastruktur, dan seterusnya. Nah, dari gambaran di atas, terdapat dua kunci yang melekat pada pengertian ekonomi. Yakni yang pertama adalah yang pertama keterbatasan sumber daya. Ya, yang kedua pengelolaan dan pengalokasian sumber daya. Nah, kata kunci itulah yang menjadi fokus utama ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga mengelola dan mengalokasikan keterbatasan sumber daya yang ada
untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dikarenakan sumber daya yang terbatas, maka pengelolaan dan pengalokasiannya ditentukan melalui skala prioritas. Ya. Nah, saat menentukan prioritas tersebut digunakanlah prinsip ekonomi namanya. Nah, apa itu prinsip ekonomi? Ya, ini bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memperoleh output yang optimal, untuk memperoleh kepuasan yang maksimal. Nah, untuk contoh yang sederhana ya, contoh dalam sebuah pusat pembelanjaan ya, pusat perbelanjaan banyak sekali pilihan produk yang ditawarkan ya kan, seperti pakaian, makanan, minuman, perangkat elektronik, perhiasan dan lain-lain banyak. Nah, namun mengingat keterbatasan dana ya, dana yang dimiliki, kita dihadapkan pada pilihan untuk membeli produk berdasarkan prioritas ya, berdasarkan prioritas tertentu. Misal, membeli makanan, minuman sebagai kebutuhan yang untuk mendesak, untuk dipenuhi. Itu dia. Nah, dalam ilmu ekonomi terdapat 2 kajian, yaitu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Nah, adapun perbedaan keduanya adalah dalam ilmu ekonomi positif, analisa ekonomi didasarkan pada bagaimana perekonomian bekerja dalam tataran realita. Sedangkan pada ekonomi normatif, analisa ekonominya didasarkan pada bagaimana seharusnya perekonomian itu bekerja. Ya, dengan kata lain, ilmu ekonomi normatif menerangkan kondisi ideal dari sebuah perekonomian. Nah, mahasiswa smart, demikian konsep dasar ilmu ekonomi. Lalu, bagaimana dengan kegiatan ekonomi dan hubungan antara pelaku ekonomi? Nah, untuk mempermudah gambaran mengenai kegiatan ekonomi, berikut kita lihat diagram sirkular yang menjelaskan hubungan antara faktor rumah tangga dengan perusahaan, yaitu sebagai pelaku ekonomi. Oke, kita perhatikan diagram ini. Nah ya, berdasarkan diagram sirkular tersebut bahwa rumah tangga memiliki input berupa tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan oleh perusahaan ya, untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, untuk memanfaatkan input tersebut, perusahaan harus membayar upah atau sewa dan rumah tangga menerima ya, sebagai catatan adalah sebagai pendapatan. Nah, di sisi lain, pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga untuk konsumsi ya, di sini rumah tangga melakukan pengeluaran untuk mendapatkan barang dan jasa. Sementara perusahaan memperoleh laba dari penjualan. Nah, kemudian laba digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya dan aktivitas ekonomi ini berulang-ulang kembali. Seperti itulah ya. Ini adalah diagram sirkular mengenai antara hubungan pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, ya, karena keterbatasan sumber daya, ini ada hubungannya dalam kemungkinan produksi dan perusahaan ataupun rumah tangga melakukan efisiensi, ya. Nah, karena keterbatasan sumber daya, dibuatlah instrumen yang membuat kemungkinan melakukan produksi terhadap sumber daya tersebut. Nah, instrumen ini dikenal dengan istilah produk possible frontier atau kurva batas kemungkinan produksi. Nah, kurva ini
akan menggambarkan kombinasi output atau keluaran yang mampu diproduksi dengan sumber daya ya dan metode yang dimiliki. Nah, kurva produksi dikatakan efisien, ini ya catatan ya. Kurva produksi ini dikatakan efisien jika semua faktor produksi terpakai atau terkonsumsi tanpa meninggalkan sisa. Ya, ini efisien, jadi tidak berlebih. Jadi semua dimanfaatkan, semua digunakan. Ini dikatakan efisien ya di dalam kurva produksi. Nah, sekarang perhatikan kurva berikut ini. Nah, dari kurva tersebut ya, kombinasi produksi dari meja dan kursi bisa dicapai dengan masing-masing kuantitas seperti yang tergambar dalam titik A, yaitu sebanyak 700 kursi dan 500 meja. Nah, sementara di titik B ini tersedia 500 kursi dan 600 meja. Ini yang produksinya. Kemudian di titik C ya, menghasilkan produksi kombinasi produksinya 200 kursi dan 200 meja. Nah, output produksi dikatakan efisien jika semua faktor produksi mampu diserap dalam produksi. Nah, hal ini tergambar di titik yang bersinggungan. Coba perhatikan. Di titik yang bersinggungan dengan kurva batas kemampuan produksi, yaitu di titik A dan titik B. Benar sekali, smart ya. Nah, sementara di titik C menggambarkan inefisiensi. Karena apa? Karena tidak semua faktor produksi digunakan. Dan titik D adalah keadaan yang tidak mungkin dicapai ya. Kenapa? Karena melebihi batas kemampuan produksi. Nah, baik. Mahasiswa smart masih semangat ya. Nah, bagaimana, apakah kalian sudah lebih memahami mengenai konsep dasar ekonomi dan masalah ekonomi? Oke. Nah, baiklah. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perilaku dari pelaku ekonomi dalam usaha memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas sehingga diperoleh kepuasan. Nah, alhamdulillah sudah sampai kita di penghujung video pembelajaran kali ini. Mahasiswa smart, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa jika keluar rumah gunakan masker. Biasakan cuci tangan ya dengan bersih. Jaga kesehatan pokoknya.